Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sam, guru SDN 01 Pasir Muncang, Caringin, Bogor. Selamat datang di ruang belajar kelas 6. Materi kali ini adalah PPKN anak-anak ya, tentang Pancasila. Bagaimana pagi ini? Semuanya hadir ya anak-anakku? Oke, sehat semua ya? Oke, bagaimana orang tua juga di rumah dalam keadaan sehat? Next kita lanjutkan. Bab 1. Belajar Pancasila dengan menyenangkan. Coba kita lanjutkan isinya seperti apa anak-anak ya. Nilai-nilai Pancasila. Itu apa ya? Kita lanjut ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, siapa yang belum hafal Pancasila harus ya. Oke ya. Tadi nilai-nilai Pancasila, sekarang hubungan antar sila dalam Pancasila anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada poin-poin yang harus kita hayati anak-anak ya. Yaitu menunjukkan bahwa nilai-nilai sila pertama itu harus toleransi, ya, beragama, berarti rukun dengan agama seagama, Islam dengan Islam, ya. Kemudian Islam dengan agama lain, berarti antar umat beragama. Jadi harus rukun anak-anak ya. Islam dengan Hindu, Buddha, Kristen, ya, Protestan, Konghucu dan lain-lain ya. Jadi di bawahnya itu mencerminkan bahwa seluruh bangsa Indonesia itu rukun ya, dari Sabang sampai Merauke ya, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Bukan cuma omong-omong ya, tapi ini harus kehidupan asli. Ini kita lanjut. Ya, hubungan antar sila dalam Pancasila akan berjalan harmonis jika bagaimana ya? Kita lanjutkan. Ya, 1. Menghormati semua agama dan kepercayaan. Yang A, contohnya, tidak boleh mengejek teman yang berbeda agama. Yang B, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, biasakan bersikap baik pada sesama. Yang A, menyapa teman dan guru. Yang B, membantu teman yang sedang kesulitan. Ya, kesulitan itu bisa bermacam-macam ya, termasuk ya tidak beruntung dalam hidupnya atau musibah dan lain-lain ya. Itu terutama pengamalan sila yang kedua anak-anak ya. Oke, yang ketiga, menjaga persatuan dan kerukunan. Ya, tentunya itu ada menyelesaikan masalah-masalah musyawarah ya. Jangan main hakim sendiri ya. Kita tidak boleh ya. Yang B, tetap berteman walaupun tidak sama atau agama maupun suku. Next kita lanjut. Jadi bisa disimpulkan sila 1 sampai 5 itu merupakan satu kesatuan yang utuh anak-anak ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun sila kelima merupakan tujuan akhir bagi bangsa Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Semua dari pemerintahan wajib kita dukung anak-anak ya. Jadi kalau ada kekurangan ya kita koreksi ya. Tapi bukan tugas murid-murid. Jadi orang-orang dewasa tuh ya. Kalian yang kelak akan melanjutkan generasi yang sudah tiada nanti. Oke, next kita lanjut. Bagaimana pagi ini? Kita menuju bab 2 anak-anak ya. Mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Apa ya isinya anak-anak bab 2 ini? Kita lanjut. Nah, di sini ya. Di sini ada cerminan bahwa tempat ibadah agama Islam itu yang disebut besar ini masjid. Tapi ada juga yang disebut dengan musola, langgar atau surau ya. Kitab sucinya adalah Al-Quran, nabinya adalah Nabi Muhammad. Oke, next kita lanjut. Ya, pemaparannya ya. Nah, ini ada agama Katolik dan Kristen Protestan ya. Kemudian agama ini tempat ibadahnya adalah sama-sama
keduanya gereja, ya. Kitab sucinya adalah Alkitab, tapi ada yang nyebut juga Injil atau Bible. Nah, ya. Kemudian nabinya Nabi Isa atau Yesus. Dalam perjanjian lama mereka menyebutnya nabi itu ada Nabi Musa, anak-anak ya. Ya, ini urusan beliau-beliau atau yang menganut agama lain. Nah, kita lanjut. Bagaimana? Kita lanjut ya. Kemudian ini ada yang ilustrasi juga, yaitu agama Konghucu, ya, tempat ibadahnya kelenteng, dua-duanya sama, versinya atau bentuknya beda. Kitab sucinya adalah suci Sisu Wujing. Nah, saya ulangi ya. Sisu Wujing kitab sucinya ya. Nabinya atau kongsinya ada Konfusius. Nah, ya ada tokohnya juga anak-anak ya. Ini kita lanjut. Nah, di sini ada juga ya. Kita lanjut. Bagaimana anak-anak ya? Ini ada agama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura atau pura, bacanya pura ya. Kitab sucinya Weda ya. Nabi atau dewanya Dewa Wisnu, Dewa Siwa dan Brahma. Ini ada sedikit berbeda, mungkin pemeluk Hindu yang ada di Indonesia dengan di negara India anak-anak ya. Kalau India mungkin penganut Hindunya ya saya kurang tahu, tapi tentunya kalau di Indonesia di Bali itu sangat ramah sekali ya. Jadi intern dan antar umat beragama rukun anak-anak ya. Next kita lanjut pemaparannya. Nah, di sini ya ada yang namanya agama Buddha. Tempatnya vihara. Kitab sucinya Tripitaka. Ya, tokohnya namanya Siddhartha Gautama anak-anak ya. Ada mahakarya besar yaitu Candi Borobudur ya anak-anak ya. Peninggalannya agama Buddha itu megah sekali ya, termasuk ya keajaiban dunia tentunya ya anak-anak ya. Bagaimana pagi ini? Apakah kalian masih tetap ya tidak ada yang ngantuk ya? Kita lanjut. Kita menuju bab 3 yaitu mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana ya penjabarannya anak-anak ya? Kita lanjutkan ya. Yang pertama, norma merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia agar hidup berjalan dengan tertib, harmonis, dan aman. Ya contoh sehari-hari sering di jalan ya anak-anak ya, peraturan lalu lintas, menghormati orang pejalan kaki, mentaati hukum. Ya, nomor 2 contohnya, pengertian dari hak adalah suatu yang diterima oleh orang sejak lahir, baik individu maupun sebagai warga negara ya. Contohnya hak mendapat pendidikan itu pada pasal 31 dan hak beribadah sesuai agama yang dianutnya dan hak memperoleh perlindungan secara hukum. Yang ketiga, kewajiban itu apa ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap orang sebagai tanggung jawab agar hak dapat terlindungi, kehidupan bersama berjalan dengan baik. Antara hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang anak-anak ya. Bagaimana kita lanjutkan? Apa akibat dari pelanggaran dari norma-norma? Yang pertama, izin batuk anak-anak ya. Norma agama ya, orang yang melanggar secara ajaran dan keyakinan tentunya akan mendapat dosa. Bisa juga dijauhkan dari rahmat Allah atau Tuhan. Dalam hidupnya biasanya merasa gelisah dan tidak tenang, walaupun ya norma ini sifatnya tidak tampak oleh manusia ya, tetapi bagi yang punya keyakinan, yakinlah bahwa azab dan dosa itu akan ada ya. Kemudian ada norma namanya kesusilaan. Ya, orang yang melanggar maka akan dicemooh, dicibir ya, dan lain-lain sebagainya. Tidak dipercaya orang lain
dan bahkan hilang rasa malu dan harga diri. Ya, yang ketiga, norma hukum. Orang yang melanggar akan ditindak secara tegas dan nyata. Ya, mendapat hukuman misalkan di sel atau dibui, ya, didenda, disanksi, dan lain-lain ya. Haknya dicabut, ya. Kemudian ada yang keempat, norma kesopanan ya. Yang orang yang melanggar akan dianggap ya misalkan tidak sopan, ya, menghargai orang lain, dijauhi teman, bahkan diusir dari kampung halaman di komunitas itu ya. Jadi anak-anak, bicara norma itu ada 4 ya, saya ulang ya, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, yang norma kesopanan ya. Jadi yang perlu dipedomani dalam kehidupan dimanapun anak-anak berada. Bagaimana pagi ini? Bisa dilanjut? Baik, kita lanjut. Rupanya sampai penghujung dulu anak-anak. Terima kasih dari Mr. Sam.